Gubernur Arinal canangkan gerakan diversifikasi pangan dan ekspos UMKM pangan lokal bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Rabu 19 Agustus 2020. Sebelum acara dimulai, Gubernur Arinal Junaidi beserta rombongan melakukan peninjauan terlebih dahulu ke bazar stan UMKM pangan lokal dan secara simbolis menyerahkan bantuan produk hortikultura. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengatakan, melalui momen ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi kita semua terkait pentingnya diversifikasi pangan guna mendukung ketahanan pangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan bahwa warga negara wajib menjamin terpenuhinya. Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kusnardin, menjelaskan, dalam kegiatan tahun ini kita membina 450 kelompok KWT yang memproduksi olahan pangan lokal, dan di Hari Pangan Sedunia juga kita ajak mereka pameran di ajang nasional. Mulai kita banyak, cuma yang sudah kita ajak biasanya kita gabung dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan, terus untuk ekonomi produktifnya di olahan pangan. Ini tahun ini aja kita membina 72 sekitar 150, belum tahun-tahun berikutnya sekitar 400 sampai 500 KWT yang sudah kita bina. Dan setiap tahun kita ada lomba, mereka juga kalau mau ikut Hari Pangan Sedunia juga kita ajak mereka ikut pameran di event nasional. Apa Pak produk-produk apa yang sudah diberikan UMKM ini untuk ekspor ke luar negeri, Pak? Kalau ekspor kita belum tercatat lah, karena ekspor kita kan masih khusus untuk di sini ya. Tapi kita biasanya kalau kita kan pangan ya, pangan lokal. Jadi yang diolah ya mengganti karbohidrat seperti olahan dari ubi kayu, olahan pisang, olahan yang lain-lain. Ada emang beberapa olahan yang ikutan, misalnya untuk jamu-jamuan ya, untuk dari jahe, dari kencur dan sebagainya. Produk-produk dari perkebunan juga dicampur ya. Kopi kita campur dengan madu dan sebagainya. Pak, tadi kata Pak Gub, kalau bisa kerjasama dengan Pasar Jaya Jakarta itu seperti apa Pak? Oh iya, jadi pasar kita emang Pak Gub mengharap KWT yang banyak ini ya jadi satu dalam wadah pemasaran, tentunya juga satu dalam nanti dalam bentuk, rupa, segala macam lah, ukuran ya, dalam skala industri. Cuma yang ininya banyak ini pelakunya UMKM. Cuma ada satu standar mutu, itu maksud beliau. Itu baru kita pasarkan. Dan Lampung ini kan perantauan Lampung udah punya koperasi. Saya lupa nama koperasinya ya. Dia juga mau membantu pemasaran produk-produk yang ada di Lampung itu. Jadi, itu maksud beliau. Jadi kita yang penting mutunya dulu harus seragam dulu lah, ya. Harus kan ini industri, jangan sampai ini Lampung tapi Lampung ini itu keripik misalnya kan. Oh, yang nggak semua keripik enak, ya orang pening juga mau beli di sini. Yang merek ini Pak, merek ini. Maksudnya namanya keripik Lampung semua enak, ya. Ini kemudahan dan standar mutu ini kita coba bina nanti. Benar emang ya idenya seperti itu, dan bukan ide yang buruk kan, untuk memperluas pasar. Kita ingin sekali. Pak Kadis, Kementan menargetkan peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat pengganti beras hingga 7%. Kalau di Lampung sendiri seperti apa Pak Kadis usahanya? Jadi di Lampung ini ya kita bicara dari indikasi ya. Indikasi kita ini bahwa konsumsi beras di Lampung kita ini berkurang dari tahun ke tahun. Ya bukannya kita kelaparan ya, enggak ada kelaparan. Itu bukti udah proses diversifikasi sudah berjalan. Ya artinya orang kenyang itu nggak cuma makan beras aja lah, nggak makan nasi aja. Mungkin dia makan pempek, pempek kan dari tapioka itu. Makan apa, asal jangan roti aja. Kalau roti itu terigunya impor. Jadi indikasi itu memang kita udah turun. Kita sekarang 89
Ya. Apa? Tapi kalau negara maju cuma 45 kilogram per kapita karbohidrat, bukan beras. Ya. Kita ada berasnya udah sekitar turun lumayan, sementara di tingkat nasional masih di atas 100. Ya. Ini kan udah indikasi bahwa kita sudah menurunkan, bukan kita tambah lapar ya, enggak. Kalau dulu kan image-nya kalau makan beras tiwul udah deh di koran itu ya nggak, masyarakat Rubia sudah mulai makan, berarti udah mulai kekurangan pangan ya, enggak. Itu memang ada kadang-kadang ada budaya-budaya seperti di Lampung Timur nggak makan nasi selama sebulan kan, ada budaya makan apapun nggak apa-apa, yang penting kandungannya itu benar gitu ya. Kita kebutuhan kalori 120 kalori per kapita per hari, yaitu sumbernya terserah dari mana aja nggak apa-apa. Dari singkong, dari beras, dari jagung, dari segala macam. Mungkin kita kembangkan lah. Jadi kita barusan tadi pagi sebelum kesini ya sarapan jagung mulut, enak juga banyak. Jagung ketan itu juga bisa jadi alternatif. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ida Rahmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan, penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat. Dan ekspor UMKM pangan lokal 2022 serentak yang Lampung juga mengikuti seperti apa? Iya, jadi memang acara ini dalam rangka gerakan diversifikasi pangan, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, di mana kita jangan sampai tergantung hanya satu sumber karbohidrat, yaitu beras. Sehingga slogannya adalah tidak makan nasi, tidak harus makan nasi untuk kenyang. Nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Jangan begitu maksudnya. Jadi ini maksudnya ajakan masyarakat ya Bu ya? Iya, tidak harus ajakan kepada masyarakat supaya mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras. Yaitu bisa dari umbi-umbian, kemudian dari pangan lokal yang lain, jagung, kemudian singkong, talas, dan lain sebagainya. Dari Bandar Lampung, Ihan Apriyadi melaporkan.